Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit dalam sebuah unggahan akun pada Andre Tunggal ya. Jadi Andre Tunggal ini ditantang oleh Donditan untuk melakukan perdebatan. Pak Agit bacakan ya jadinya isi tantangannya. Jadi isi tantangannya yang dilakukan oleh Donditan adalah buat fans Donditan yang masih malu-malu kucing @Andre Tunggal. Kenapa mau debat pakai lewat channelnya Denny Sumargo? Kamu lagi nggak pansos kan? Silahkan hubungi donditan@gmail.com atau hubungi Melisa nomor telepon sekian. Kamu laki-laki kan? Nah ini kok begini ya kata-katanya. Seperti meremehkan gitu ya. Kamu laki-laki kan? Debat di gedung atau di hotel, pakai moderator, pakai timer, dia siarkan live di masing-masing channel, menandatangani MOU. Tantangan debat ini adalah yang ketiga kalinya. Jadi tantangan ini sudah ketiga kalinya yang dilakukan oleh Donditan, dan selalu yang ditantang orang-orang yang mengerti Bible. Artinya Donditan juga di sini mengetahui tentang masalah Bible ya. Pak Agit nggak tahu yang benar yang mana. Artinya sebetulnya kalau mencari kebenaran di Bible atau katakan di kitab suci seperti Quran gitu ya, mencari kebenaran itu susah gitu ya. Nah, mencari kebenaran itu seperti Pak Agit ulang-ulang ya, mencari kebenaran itu di sains seperti itu. Kalau mencari keyakinan, nah baru di Bible atau Quran. Nah begini teman-temannya, kalau Donditan sudah menantang, artinya mengajak diskusi gitu ya, mengajak diskusi atau berdebat lah, karena banyak yang isinya berdebat. Ini adalah permasalahannya adalah yang dikorek itu adalah Bible, bukan Quran gitu ya. Jarang Donditan mengajak berdebat, itu yang korek adalah Quran. Karena apa ya? Karena background atau dasarnya dia lebih menguasai Bible timbang Quran. Jadi begini, memang dulu ada pertemuan antara, ini kita kilas balik ke Nabi Muhammad ya. Dulu pernah ada pertemuan diskusi antara Nabi Muhammad dan kaum Najran gitu ya. Nabi Najran ini Nasrani lah ya, Nasrani Najran gitu, berisi tentang akidah gitu ya. Tapi ini nggak tercapai, yang akhirnya pada saat itu pada hari Minggu kebetulan diskusinya ini terjadi, dan mereka butuh kebaktian, itu dikasih Masjid Nabawi itu separuh untuk kebaktian, yang dimana sholat itu menghadap barat gitu ya, menghadap barat. Kemudian kebaktian yang dilakukan oleh kaum Najran ini menghadap ke timur. Jadi sini toleransi sekali. Dan salah satu hasil dari diskusi tersebut sebetulnya isinya teman-teman bisa lihat di Google gitu, isi perjanjian Najran. Salah satunya seperti ini teman-temannya. Kaum muslim harus mengatakan kepada kaum Nasrani bahwa mereka percaya dengan apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya dalam tanda kurung Taurat dan Injil. Jadi kaum muslim ini harus mengatakan kepada kaum Nasrani bahwa mereka percaya gitu ya. Jadi kaum muslim ini percaya dengan adanya Taurat dan Injil gitu. Dan melakukan perdebatan ini sebetulnya sah-sah saja ya. Artinya kalau kedua-duanya sama-sama mau gitu, oke, sama-sama mau silahkan saja. Tapi permasalahannya yang Pak Agit garis bawahi adalah mengatakan apakah kamu laki-laki, apakah kamu sedang pansos. Katakanlah kalau Andre di sini mengajak itu berdebat di medianya Densu gitu ya. Nah ini kan salah satu syarat yang dimauin Andre gitu. Ya nggak usah juga nyinyir gitu kan, ya tinggal diomongin aja dengan Densu. Sebetulnya mereka juga saling kenal gitu kan, ya tinggal diomongin aja debat di sana, entah itu urusannya pansos atau apa ya, nggak masalah gitu kan. Orang dunianya juga memang dunia pansos, artinya dunia medsos ini adalah dunia pansos, jadi kita nggak bisa salahin gitu ya. Kalau seseorang menyatakan tidak pansos di dunia medsos, nah ini perlu dipertanyakan gitu. Jadi identifikasinya
dunia medsos untuk pansos. Itu logika, logis banget lah seperti itu. Kembali ke permasalahan Don Ditan, ini kenapa yang diungkit-ungkit selalu Bible gitu, dan kemudian bila terjadi benturan gitu ya, yang akhir-akhirnya itu mentok-mentok gitu, akhirnya berfilosofi, berakrobat filosofi seperti itu. Sebelum pagi lanjutan kita cek dulu gitu ya videonya. Yesus itu maha kuasa dan lemah, maha tahu dan tidak maha tahu, tidak terbatas dan terbatas, karena dia sungsung Allah, sungsung manusia. Silakan. Nah, berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kalau Bapak tadi bilang melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya, maka dilampaui gitu Pak. Silakan Pak. Baik Tritunggal maupun Kristologi itu kita belajar tentang Allah. Justru kalau itu melampaui akal, itu masuk akal. Karena otak kita ini terbatas sekali, cepet ya. Allahnya tidak terbatas. Sekarang saya tanya, masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Silakan. Nah, demikian salah satu contoh yang tadinya berdebat masalah ayat gitu. Kemudian akhirnya jatuh-jatuhnya ke akrobat filosofi yang tadi seperti itu gitu kan, yang akhirnya pendeta itu menyatakan sesuatu itu masuk akal kalau ini tidak masuk akal. Artinya otak ini cepat gitu mengatakan seperti itu. Kalau kita bisa menganalisa Allah itu yang sebegitu luas gitu, ini justru tidak masuk akal. Artinya begini teman-temannya, ini kata-kata ini adalah berujung kepada akrobat filsafat, tapi ada benar juga gitu. Seperti kalau kita balikkan lagi ke agama Nusantara asli dulu ya, menyatakan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya ini itu tan keno kinoyo ngopo gitu, tidak bisa didefinisikan ya. Jadi kemudian nggak beda jauh gitu dengan ajaran Buddha ya, seperti tidak dicermakan, tidak dilahirkan, tidak diciptakan gitu ya. Jadi intinya Tuhan itu dalam konteks yang sebenarnya adalah tidak bisa didefinisikan. Kalau sampai Tuhan ini bisa didefinisikan, itu adalah bukan Tuhan. Jadi kalau kata-kata yang Don Ditan tadi maksud ini adalah tidak masuk akal gitu ya. Loh, agama itu memang tidak masuk akal. Kalau semua orang bisa melakukan kata-kata masuk akal gitu yang dimasukkan dengan Don Ditan, logik gitu ya. Nah, ini nggak ada orang yang beragama. Contohnya gini aja, contohnya kelahiran Yesus gitu atau kelahiran Nabi Isa ini. Ya, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal tanpa dibuahi oleh sperma gitu ya. Ini bisa menjadikan seorang putra gitu, seorang anak ya. Nah, ini kan nggak masuk akal. Dalam posisi masuk akal itu adalah begini, kalau ada sperma masuk ke dalam ovum gitu ya, atau masuk ke dalam sel telur dan terjadi buahan, baru ini namanya masuk akal ya. Memang ilmunya seperti itu. Dan kalau nyatakan ajaran yang tidak masuk akal gitulah, mukjizat ya teman-teman bilang mukjizat itu semua hal yang nggak masuk akal ya. Coba kita bayangin seperti lahirnya Yesus, pembelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa gitu ya, kemudian perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ini kan hal-hal yang nggak masuk akal, yang saat ini coba digaduh-gaduhkan oleh para pendakwah gitu ya. Pendakwah itu mencari-cari bukti untuk merasa kalau ini benar, digaduh-gaduhkan ya. Tapi akhirnya nggak nyampe juga gitu loh, karena memang tidak masuk akal. Jadi kalau kita mencari agama yang masuk akal itu nggak ada gitu. Logiknya carilah agama yang kamu yakini, itu logikanya seperti itu. Kalau Pak Agit sering menyuruhkan beragamalah dengan logika gitu ya, artinya itu kita hanya mengambil ajaran-ajaran aja, sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal ini udah tinggalkan.
anggaplah itu suatu dongeng gitu. Jadi ajarannya itu seperti misalnya bertoleransi agama ya, seperti perjanjian Najran gitu ya. Toleransi umat beragama yang dikatakan Nabi Muhammad terhadap kaum Nasrani pada saat itu ya. Nah ini ajaran ini ya maksud Pak Git yang dipelajari gitu atau ditanamkan di dalam hati kita. Nggak semua ayat-ayat ini kita jalani gitu. Kalau dalam Islam ada itu namanya surat Al-Maun ya. Nah di situ tuh pelajaran tentang apa namanya orang-orang yang mendustai sholat, gitu. Orang yang mendustai agama. Nah, mendustai agama itu apa? Orang yang melakukan sholat tapi membiarkan fakir miskin terlantar, anak yatim terlantar, dan membiarkan seperti pendidikan itu diacuhkan seperti itu. Nah, ini ajaran-ajaran ini yang diambil gitu. Jadi kalau kita sholat gitu ya, terus kita tidak melakukan hal-hal yang membuat fakir miskin, anak terlantar atau anak yatim gitu, ini bahagia, ini sholat kita adalah sia-sia. Ini ajaran ini yang maksud Pak Haji. Jadi ya, yang sifatnya dongeng atau doktrin dan dogma itu kita pilah-pilah. Doktrin, dogma ini kita pilah-pilah, jangan malah doktrin, dogma ini diperdebatkan berdasarkan ayat-ayat gitu loh. Kita balik lagi ke masalah donditan tadi yang artinya kalau berdiskusi kan ya kita lihat dia channelnya Andre itu seperti menyatakan sikap menurut Andre ya, Andre itu menyatakan sikap kita uji kebenaran gitu ya, maksudnya yang menantang uji kebenaran ini adalah donditan gitu. Sebetulnya ya susah gitu kalau mencari kebenaran. Mencari kebenaran dalam agama itu susah. Pada prinsipnya agama itu berkembang bukan karena kebenarannya, karena kuatnya dan mampu beradaptasi dalam penyebarannya. Nah di situ gitu loh. Contohnya kalau beradaptasi itu di Indonesia ya beradaptasi dengan budaya Indonesia seperti itu. Yang akhirnya kalau dilakukan perdebatan, Pak Giat yakin kalau dilakukan perdebatan gitu, ini nanti akan menjadi debat kusir yang tidak ada ujungnya. Ya jangankan di Alkitab gitu yang Pak Git tahu, kalau di Islam juga gitu ya. Di Islam ini terjadi sering masalah khilafiyah. Artinya khilafiyah ini ayat dengan ayat. Jadi katakanlah merokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Dalil yang mengatakan rokok itu haram itu sebetulnya nggak ada. Jadi ini sebetulnya dalil umum gitu yang dimodifikasi atau dipersepsikan gitu. Nah ini banyak mudaratnya gitu ya. Ini jadi haram. Karena zaman Rasul dulu juga tidak ada orang merokok gitu. Itu permasalahannya itu seperti juga dengan dalil perbankan, dikatakan ini riba haram. Ini dalil-dalil umum yang bukan spesifik dalam hal tersebut. Terus yang satu lagi mengatakan tidak, karena memang itu dalilnya bukan spesifik gitu ya. Dan akhirnya juga adu dalil ini nggak ada ujung-ujungnya. Yang akhirnya ya kita harus menghormati perbedaan pendapat yang ada. Kita ambil kesimpulannya ya teman-teman ya, artinya nggak perlu juga lah diperdebatkan atau mencari kebenaran di dalam ayat-ayat, entah itu ayat suci Al-Quran atau ayat suci Bible gitu ya. Intinya memperdebatkan isi itu nggak ada selesainya gitu. Itu terus dan terus sampai nanti ujung dunia gitu. Makin lama makin dikorek, dicari-cari gitu ya. Ini nggak bakal selesai. Ya permasalahan intinya adalah itu. Beragamalah dengan logika, yang artinya ambillah ajaran-ajaran yang baik gitu ya. Yang sifatnya doktrin, dogma atau yang jelek lah seperti itu. Nah ini taruh aja gitu. Jadi ambil ajaran ini yang baik-baik saja. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.